semakin cepat presentasinya diselesaikan semakin bagus ya. Karena nanti kita mewujudkan eh, makalah-makalah yang sudah Anda buat itu dalam bentuk yang seperti ini. Saya share wujudnya, wujudnya dalam buku ya, dalam buku. Jadi bukunya seperti ini bukunya. Ini contoh saja ya. Ini filsafat ya, landasan pendidikan, konsep dan makna. Ini sudah jadi buku ini. Kalau sekarang kan untuk ISBN sudah habis ya. ISBN dibatasi, tapi di ISBN-nya keluar ini. Ini sudah ada hakinya juga. Ya. Nah, ISBN-nya kalau aslinya ini adalah book chapter yang ditulis masing-masing, tapi kalimat atau kata-kata book chapternya diganti dengan menjadi buku ya, menjadi buku. Ini satu contoh ya. Saya kira begitu. Ini bagus. Contoh pertama ya. Sekarang contoh yang kedua. Hmm, Tadi sudah ada contoh yang kedua. Nah ini juga tadinya book chapter, tetapi ISBN untuk book chapter tidak ada, maka kata-kata book chapternya diganti menjadi buku ya, menjadi buku. Ini sudah ada hakinya ya, sudah ada hakinya. Ini sangat membantu untuk akreditasi baik untuk kepentingan pribadi guru maupun institusi ya. Ini ada hakinya. Jadi kalau mau akreditasi berapa haki yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Lah ini kita agak kesulitan ya, agak kesulitan. Nah, arah ke depan kan bahwa UMP sudah menerapkan OB ya, outcome based education. Jadi setiap pembelajaran harus ada produknya. Nah, saya sudah lama menerapkan OB, tapi baru di prodi apa namanya di pasca sarjana itu baru ya apa namanya sifatnya anjuran ya. Tapi kita sudah mencoba untuk menerapkan OB ya. Ini juga sudah ada ISBN, kemudian ada hakinya ya, sudah ada hakinya. Nah ini ISBN-nya sudah ada. Kemudian satu lagi eh, saya carikan satu produk lagi ya yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Ini sudah berapa yang hadir? Ada 10. Oh ya, sudah 10 ya, sudah mulai. Monggo dipersilakan share screen untuk pemakalan pertama. Nanti 10 atau 15 menit presentasi. Nanti dilanjutkan untuk pemakalan kedua. Nanti pertanyaannya boleh diakhirkan saja ya. Mohon maaf, Bapak. Ya, Untuk pemakalah pertama seharusnya Pak Imam, tapi tadi beliau sepertinya ada acara dan diganti begitu, ye. dan belum tahu ini siapa penggantinya. Untuk yang kedua itu saya. Boleh maju, boleh.
Pak Andri. Oh, nggih, nggih. Siap, Pak. Mohon izin. Ya, oke, sudah tampak. Apakah sudah nampak, Bapak dan rekan-rekan? Ya, sudah, silakan. Oke. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan. Perkenalkan, saya Andri Rifki Haji Saputro. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan tema filsafat ilmu, subtema ciri-ciri berpikir, perbedaan filsafat Barat dan Islam, implikasi filsafat Barat dan Islam dalam pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Nah, sebenarnya filsafat secara bahasa itu artinya cinta kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini bisa dicapai melalui berpikir. Kemudian timbul pertanyaan, apakah semua orang yang berpikir itu berarti berfilsafat? Nah, ternyata ciri berpikir filsafat itu ada beberapa. Yang pertama radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematik, komprehensif, bebas dan bertanggung jawab. Nah, kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama radikal. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Nah, bisa dipahami bahwa berpikir secara radikal berarti berpikir sampai ke hal yang paling inti, hal yang paling dasar. Biasanya jika diwujudkan dalam pertanyaan, kita mengenalnya biasanya dengan pertanyaan yang kritis, yang top down begitu. Biasanya orang-orang yang berpikir secara radikal itu akan cara berpikirnya begitu terkonsep. Biasanya dimulai dari apa pengertiannya begitu. Kemudian universal. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Maksudnya adalah memikirkan hal-hal yang bersifat umum. Jadi mencoba digeneralisasi begitu. Jadi orang yang berpikir secara filsafat itu tidak berpikir secara parsial, tetapi memikirkan banyak hal dalam artian banyak hal yang sistematis. Kemudian konseptual. Konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Dengan ciri yang konseptual ini berpikir secara kefilsafatan melampaui batas-batas pengalaman sehari-hari. Jadi kalau saya pahami berpikir secara konseptual itu hasil dari generalisasi tadi. Kemudian dengan ciri konseptual ini berpikir secara kefilsafatan melampaui batas-batas pengalaman hidup sehari-hari. Jadi kita bisa melalui konsep berpikir filsafat yang ini kita bisa menjangkau hal-hal yang abstrak, hal-hal yang belum kita temui sebelumnya itu ada dalam pikiran filsafat. Kemudian koheren. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir, logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Nah, dalam berpikir filsafat, misalnya diungkapkan dengan kata-kata, kata-katanya itu tidak kontradiktif, koheren, nyambung, logis. Misalnya ada kata-kata yang mengingkari kata-kata itu sendiri. Misalnya Andre adalah orang gendut yang tidak punya lemak. Nah, itu kan tidak konsisten itu, tidak logis. Orang gendut ya banyak lemak. Misalnya seperti itu. Kemudian sistematis. Sistematik berasal dari kata sistem. Sistem di sini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan. Menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menentukan sesuatu peranan tertentu dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah. Nah, sistematik ini biasanya orang-orang yang berpikir secara filsafat itu cara berpikirnya itu sangat sistematik. Misalnya, untuk mempelajari sesuatu pasti akan dimulai dari apa? Dari pengertiannya, memberikan batasan-batasan, kemudian kepada hal yang lebih luas lagi. Kemudian komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Berpikir kefilsafatan berusaha untuk
menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Kemudian bebas. Bebas ini berarti berpikir kefilsafatan ini tidak dibatas-batasi atau tidak di dalam bahasa Jawa diganduli, dipengaruhi oleh misalnya prasangka sosial, historis, kultural ataupun religius. Dalam konteks tertentu juga saya merasa bebas di sini berarti kaku. Jika A adalah B, jika C adalah B misal. Seperti rumusan-rumusan. Kemudian bertanggung jawab. Ciri berpikir yang berikutnya adalah berpikir filsafat yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sambil bertanggung jawab. Yang pertama adalah bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada nuraninya. Kemudian di sini juga tampak hubungan antara kebebasan berpikir dalam filsafat dan etika yang melandasinya. Kemudian setelah ciri-ciri berpikir filsafat, ada perbedaan filsafat Barat dan filsafat Islam. Ini pembahasan yang cukup menarik menurut saya. Ada perbedaannya gitu. Walaupun sama-sama filsafat. Kalau menurut filsafat Barat, antara ilmu pengetahuan dan agama pada dasarnya merupakan dua hal yang sangat berbeda, kontras, bahkan bertentangan, berkonflik. Menurut konsep Barat, yang ada adalah kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat itu hanyalah ilusi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah ini kan pandangan filsafat Barat yang kalau kita pahami jauh berbeda ya dengan filsafat Islam. Menurut konsep Barat, antara ilmu pengetahuan dan agama pada dasarnya kontras, konflik. Kalau dalam Islam itu justru beriringan, saling melengkapi. Di dalam Islam, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu itu memiliki derajat yang tinggi. Kemudian menuntut ilmu juga wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ini menjadi suatu perbedaan yang cukup mendasar. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah dalam dunia filsafat barat atau keilmuan barat itu menganggap akhirat itu tidak ada, hanyalah ilusi. Jadi arahnya nanti tidak diarahkan ke situ. Hanya pendidikan atau mencari ilmu dalam filsafat itu hanya menempatkan manusia sebagai manusia begitu, tidak ada nilai-nilai agamisnya. Terkait dengan pemahaman mungkin filsafat barat mengenai akhirat atau kehidupan setelah mati itu tidak ada, saya kira agak terkait dengan uh, filsafat positivisme yang sudah disinggung beberapa kali di pertemuan sebelumnya ya. Ya kalau tidak salah mohon diluruskan nanti Pak dosen, uh, Bapak positivisme René Descartes kalau tidak salah. Nah, ini kan wajar saja mereka menganggap tidak ada karena sesuatu yang ada itu, eksistensi itu harus dibuktikan dengan indera. Kalau dalam Islam sebenarnya awalnya hampir mirip ya kalau saya pahami. Sebuah eksistensi pasti diakibatkan oleh eksistensi yang lain. Adanya kita ya karena ada pencipta. Nah, pencipta ini ya tidak bisa dieksiskan oleh eksis yang lain. Maksudnya dia berdiri sendiri. Nah, itu filsafat barat. Kemudian menurut filsafat Islam, menurut konsep Islam, antara pengetahuan dan filsafat tidak saling bertentangan. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah adalah hal yang wajib dan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia yang saya jelaskan tadi. Dalam konsep Islam, agama tidak menjadi penghambat bagi ilmu pengetahuan. Justru orang Muslim jika beriman, ia akan tahu bahwa dalam agama Islam itu wajib mereka itu didorong untuk memiliki ilmu, untuk berpendidikan misalnya. Kemudian eh, implikasi filsafat Barat dalam pendidikan. Nah, jika dilihat dari sejarahnya itu kita tarik ke belakang ya, mengapa nantinya ada sekulerisme. Itu semacam ada trauma dari kejadian di masa Renaissance kalau tidak salah 1600-an itu. Karena Galileo Galilei itu mengungkapkan teori heliosentris ya pada saat itu yang dipercaya digenggam oleh gereja dan pengikutnya itu geosentris. Jadi ada semacam pro kontra di situ yang diakhiri dengan Galileo Galilei dimusnahkan seperti itu. Nah, semenjak itu mereka itu kembali kepada filsafat yang lama, filsafat Yunani kuno. Pada saat itu maka mohon diluruskan nanti Pak dosen kalau ada kekeliruan. Mulai ada mozaik-mozaik misalnya di uh, gerejanya Paulus di situ kan ada mozaik lukisan-lukisan di langit-langit di tembok yang menggambarkan ketelanjangan. Tapi mohon maaf ketelanjangan dalam hal ini itu bukan berarti berbau seksual ya, sama sekali bukan itu. Mereka menganggap itu menjadi sebuah kebebasan dari
hegemoni yang sebelumnya begitu. Jadi dilukiskan dengan ketelanjangan-ketelanjangan. Nah, implikasinya apa ya? Memang implikasinya sangat besar di dunia pendidikan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pendidikan Barat itu implikasi yang saya lihat banyak sekali pendidikan yang humanistik, menganggap manusia memang sebagai manusia. Tetapi kalau filsafat Islam, implikasinya itu lebih dari itu. Jadi filsafat Barat ini berimplikasi terhadap pendidikan, khususnya pendidikan Barat yang hanya mengandung proses kemanusiaan saja, tidak bernilai ibadah. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Ada nilai ibadah. Kemudian eh, apakah bisa? Kemudian implikasi filsafat Islam dalam pendidikan. Implikasi filsafat Islam melahirkan pendidikan yang bernilai kemanusiaan serta mengandung nilai ibadah. Jadi perbedaan yang signifikan menurut saya antara filsafat Barat dan filsafat Islam dalam eh, dunia pendidikan itu pada pengaplikasian ilmu. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi landasan. Aksiologinya, bagaimana mereka menggunakan ilmu. Gitu. Kalau di Barat, ilmu itu ya dianggap tidak ada hubungannya dengan agama. Apa ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan ilmu agama. Berbeda dengan filsafat Islam. Dasar dan tujuannya akan bermuara kepada nilai-nilai ibadah. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, masukan atau mau berdiskusi, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sangat bagus, cukup lengkap. Nanti dipertajam untuk diskusi, tanya jawab, fokusnya persoalan pada tadi 3 hal ya. Mungkin nanti bagaimana penerapannya dalam konsep pengembangan pendidikan ya. Boleh ada pertanyaan nanti dijawab belakang boleh ya. Silakan siapa yang akan bertanya. Mohon izin Pak Darajat, Mas Oke. Andre, mohon izin sharing saja. Tadi pembahasan yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang filsafat Barat dengan filsafat kita sendiri ya, filsafat agama. Kalau pernah saya baca, tadi juga Mas Andre menyampaikan bahwasanya di filsafat Barat itu tidak mencampur adukan agama dengan ilmu pengetahuan dan mungkin kalau saya baca juga itu mempertimbangkan eksistensi keberadaan Tuhan ya. Nah, menurut Mas Andre sendiri, konsep ketuhanan di filsafat Barat tuh seperti apa sih kayak gitu? Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, nanti dijawab di belakang. Dari Putri, terima kasih pertanyaannya. Yang Putra, ada pertanyaan. Tadi ada ciri-ciri berpikir filosofis ya, berpikir filsafat. Tadi ada radikal, ada universal. Nah, misalnya kita tarik ke dalam problem pendidikan ya, misalnya ya, problem pendidikan. Jadi pendidikan sampai hari ini kan kalau di Indonesia arahnya berubah-ubah ya, berubah-ubah ya, berubah-ubah. Jadi setiap bahkan sudah menjadi pameo atau satu eh, jargon ya. Kalau ganti menteri ya ganti kebijakan. Nah, kalau dilihat dari apa namanya filosofis seperti ini, kira-kira eh, apa plus minusnya? Ya, plus minusnya ganti menteri, ganti kebijakan, kita baru baru menata kurikulum sudah harus ganti lagi begitu ya. Nah, itu ini fungsi filsafat kan mengkritisi, mengarahkan gitu. Mungkin perlu
apa namanya kritisi apa plus minusnya atau pandangan filsafat pendidikan terhadap kebijakan-kebijakan atau katakanlah kalau tadi ada disampaikan dari top down ya, top down. Jadi karena pendidikan dari atas ke bawah, maka problem pendidikan Islam atau problem pendidikan secara keseluruhan menjadi apa namanya syarat syarat beban ya, bebannya itu menjadi tambah gitu. Berbeda misalnya dengan institusi pendidikan yang tidak apa namanya tergantung dari pemerintah ya. Dia selamanya kurikulumnya sudah matang. Contoh saja Gontor. Gontor itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Pemerintah mau ganti kayak apa, Gontor punya kemerdekaan sendiri, tapi itu tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Bahkan tidak mendapatkan sumbangan pemerintah nggak apa-apa. Nah begitu. Itu kurikulumnya merdeka ya, kurikulumnya merdeka, punya apa namanya watak, punya pandangan ke depan. Bahkan kalau alumni Gontor, kalau tamat baru misalnya nyantri 4 tahun, itu nggak dapat ijazah itu. Harus 6 tahun, nah misalnya ya. Ya, kemudian tamat Gontor itu mau ada lah itu. Ya, disetarakan dengan luar negeri. Nah, gitu. Itu itu mau ganti menteri kayak apa? Tidak mempengaruhi kurikulum, tidak mempengaruhi perkembangan di Gontor. Ini saya kira apa namanya satu pendidikan yang merdeka tidak ditentukan dari top down tapi malah justru menentukan sendiri. Jadi nanti dikritisi kira-kira kalau pandangan filsafat eh, seperti itu plus minusnya bagaimana. Ada pertanyaan lagi boleh? Satu dari Putra atau Putri? Kalau tidak ya boleh kita lanjutkan untuk presentasi kedua, pemakalan kedua. Bu Rizky mau presentasi? Ini kalau sesuai urutan setelah Mas Andre, saya Pak. Oh iya. Saya Ini, mencoba untuk ini memberikan tadi sebenarnya problem apa namanya? Tadi perbedaan filsafat Islam, katakanlah filsafat Timur dan Barat, itu tadi sudah memetakan ontologi ya, ontologi. Tapi nanti dipertajam lagi, tadi bedanya di ontologinya, kemudian tadi sedikit sudah ada aksiologinya. Nah sekarang epistemologinya yang belum, yang di apa namanya dibahas. Apa perbedaan filsafat Barat dan Islam khusus untuk pendidikan ya, pendidikan dari sisi epistemologinya. Nah, gitu. Kalau sekarang mau dipertajam lagi, Bu Rizky mau menyampaikan dari wilayah ontologi sehingga nanti semakin nampak kenapa di Barat tidak ada pelajaran agama, nah, gitu. Sementara di Indonesia ada pelajaran agama itu karena cara memandang terhadap sesuatu lah, sesuatu itulah yang nanti masuk wilayah ontologi. Jadi dipersilakan. baik Pak, mohon izin. Sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darujat dan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya terhadap konsep ontologi yang mana kaitannya mungkin tadi seperti yang sudah Pak Darujat sampaikan masih berhubungan dengan perbedaan antara filsafat Barat dan filsafat Timur. Yang pertama adalah tentang pengertian ontologi sendiri. Ontologi adalah studi tentang sifat eksistensi, kategori, dan hubungan antara entitas atau objek dalam suatu domain pengetahuan atau realitas. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti eksistensi dan logos yang berarti studi atau ilmu.
Ontologi berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada, kemudian bagaimana objek-objek ini terkait satu sama lain, dan bagaimana mereka dapat diklasifikasikan. Dalam ilmu filsafat, istilah ontologi merujuk pada cabang filsafat yang mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat, eksistensi, kenyataan, dan hubungan antara berbagai jenis entitas atau benda yang ada. Ontologi adalah salah satu dari banyak subdisiplin dalam filsafat dan seringkali menjadi dasar bagi banyak pertanyaan filsafat yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang teori ontologi. Di sini ada beberapa teori ontologi. Yang pertama, realisme. Realisme yaitu pandangan bahwa dunia fisik dan entitas-entitas dalam dunia ini memiliki eksistensi objektif yang independen dari pemikiran atau persepsi manusia. Nah, dalam konteks ini, realisme mengatakan bahwa benda-benda yang ada adalah nyata dan memiliki sifat-sifat yang tetap. Kemudian, yang kedua adalah idealisme. Idealisme adalah pandangan bahwa hanya pemikiran atau ide yang benar-benar nyata dan dunia fisik adalah manifestasi dari pikiran atau kesadaran. Dalam pandangan ini, realitas ada dalam pemikiran atau kesadaran manusia. Kemudian yang ketiga adalah materialisme, yaitu menyatakan bahwasanya pandangan bahwa hanya materi atau fisik yang benar-benar nyata yang ada di dalam dunia ini. Ini berlawanan sekali dengan idealisme ya, karena idealisme tadi sebagai wujud dari pemikiran atau kesadaran manusia. Kemudian yang keempat ada dualisme. Dualisme ini adalah pandangan bahwa ada dua substansi dasar dalam realitas, biasanya tubuh dan jiwa atau pikiran. Yang kelima adalah monisme. Pandangan monisme ini bahwa ada hanya satu substansi dasar dalam realitas. Dan ada dua bentuk monisme utama, yaitu monisme materialistik atau semuanya adalah materi, dan monisme idealistik, semua adalah pikiran atau ide. Yang keenam, neutralitas, yaitu ini pertanyaan ontologis ini mungkin salah postur karena terjadi kesalahan dalam bahasa yang digunakan dalam pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan ontologis. Kemudian, entitas abstrak dan konkret. Yang dimaksud di sini adalah abstrak di sini seperti angka, ide, atau konsep adalah nyata atau hanya konstruksi pikiran manusia. Kemudian identitas. Identitas ini adalah menjelaskan hubungan antara entitas-entitas yang berbeda. Contohnya, teori tentang identitas diri berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana sebuah individu dapat tetap sama sepanjang waktu meskipun tubuhnya mengalami perubahan. Jadi tetap namanya sama, tinggalnya di mana itu sama meskipun tubuh dia atau secara fisik berubah. Kemudian eksistensi. Jadi teori eksistensi mencakup pertanyaan tentang apakah entitas-entitas abstrak atau ide memiliki eksistensi yang independen. Kemudian ada konsep ajaran Islam tentang ada, karena tadi pertanyaan atau konsep ada itu ada di dalam teori ontologi. Jadi pembahasan berikutnya adalah konsep ajaran Islam tentang ada. Yang pertama konsepnya adalah tauhid. Bagaimana prinsip dasar dalam Islam yang menyatakan bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kemudian yang kedua dalam konsep ajaran Islam adalah kepenciptaan, yaitu bagaimana Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah sebagai Al-Khaliq atau pencipta, atau Allah menciptakan langit, bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada. Kemudian konsep ajaran Islam berikutnya tentang ada adalah keteraturan alam. Jadi dalam Islam sendiri, alam semesta dipandang sebagai tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah.
Jadi keteraturan dalam alam semesta ini seperti siklus musim, kemudian hukum-hukum alam itu dianggap sebagai bukti keberadaan dan kebijaksanaan Allah dan sebagai pencipta seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kemanusiaan. Jadi konsep ada dalam kemanusiaan sendiri adalah manusia juga merupakan bagian atau merupakan bukti dari keberadaan Allah. Jadi manusia diberi akal, kemudian pikiran, kemudian akal budi untuk mengenali Allah serta mengelola keberadaan alam semesta yang sudah diciptakan oleh Allah itu sendiri kayak gitu. Jadi manusia itu memiliki tanggungan moral sebagai makhluk yang tentunya harus menjaga semua yang sudah diciptakan oleh Allah, yaitu alam semesta. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian dan ibadah. Jadi konsep ada dalam Islam juga mencakup pengabdian kepada Allah dan ibadah. Seorang Muslim itu diharapkan dalam seumur hidupnya itu adalah untuk ibadah, tentunya dalam kesadaran bahwasanya hakikatnya mereka hadir atau manusia itu ada itu atas keberadaan Allah, sehingga manusia diminta untuk selalu beribadah kepada Allah. Itu adalah tentang konsep ajaran Islam tentang ada. Yang berikutnya adalah yang dibahas lagi adalah implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menciptakan pandangan terhadap pengetahuan. Jadi yang dimaksud menciptakan pandangan terhadap pengetahuan sendiri yaitu konsep ontologi ini itu dapat mempengaruhi pandangan tentang sumber pengetahuan. Contohnya tadi ontologi realis, yaitu cenderung menganggap bahwa pengetahuan ada di luar pikiran individu, tidak di dalam pikiran individu kayak gitu. Jadi bisa ditemukan contohnya ketika di pendidikan itu bisa melakukan pengamatan objektif kayak gitu. Jadi berbeda dengan ontologi idealis yang tadi menyatakan bahwasanya pikiran atau sumber ilmu adalah dari pikiran kayak gitu. Jadi berbeda dari ontologi realis tadi. Kemudian implikasi terhadap kurikulum dan pembelajaran. Jadi di dalam ontologi ini juga dapat mempengaruhi pemilihan materi kurikulum. Jadi pandangan tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid itu akan mempengaruhi apa yang akan diajarkan dari kurikulum tersebut. Kemudian di ontologi ini juga mempengaruhi metode pembelajaran. Jadi ontologi realis ya, jadi yang mungkin sering dipakai dalam pengetahuan atau dalam kurikulum sendiri adalah ontologi realis. Jadi lebih mendorong di dalam pendekatan berorientasi pada fakta dan eksperimen. Jadi kalau tadi realis ada di pengetahuan atau pendekatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan eksperimen dan juga fakta, tetapi kalau di idealis ini lebih mendukung pendekatan yang berorientasi pada konstruksi pengetahuan. Kemudian berikutnya, implikasi yang berikutnya adalah pengembangan konsep dan pemahaman. Ontologi ini mungkin memainkan peranan penting ya di dalam pengembangan konsep dan pemahaman. Jadi pandangan ontologi ini seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami konsep-konsep seperti konsep kebenaran dan konsep-konsep realitas kayak gitu untuk konsep yang manusia pahami kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah etika dalam pendidikan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin ketika kita dalam perpendidikan itu ada etikanya, dan ontologi ini mempengaruhi pandangan etis ya dalam pendidikan. Contohnya ketika ontologi mendasari pandangan moral, contohnya itu akan mempengaruhi nilai-nilai dalam konteks pendidikan. Kemudian berikutnya adalah implikasi yang berkaitan dengan pendekatan pedagogis.
Jadi ini lagi-lagi ontologi realis ya. Jadi mungkin ketika di dalam ontologi realis ini eh, lebih memilih pendekatan pengajaran yang berfokus pada penemuan fakta. Sementara guru mungkin dalam pandangan ontologi idealis itu mungkin lebih mendukung pendekatan yang memajukan pemikiran yang lebih kritis dan dalam konstruksi pengetahuan. Yang terakhir adalah mungkin implikasi ontologi dalam dunia berikutnya adalah diskusi filosofis. Jadi dalam ontologi ini juga bisa menjadi bagian penting dalam terciptanya sebuah diskusi filosofis ya. Jadi beberapa orang mungkin lebih memahami berbagai pandangan ontologis itu dapat membantu siswa dalam memahami dasar-dasar pemikiran yang filosofis yang mendasari pengembangan intelektual. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tidak menutup kemungkinan masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk kesempurnaan apa yang sudah saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky, presentasi yang saya kira cukup lengkap. Tadi ada diskusi pendasaran apa itu ontologi, kemudian fungsi ontologi dan penerapan ontologi dalam pendidikan. Jadi implikasinya saya kira cukup lengkap juga ya. Beberapa pertanyaan yang diajukan, saya kira nanti bisa dikembalikan, dilacak di tracer dari ontologi tadi ya. Misalnya tadi ada pandangan tentang hakikat yang ada ya, hakikat yang ada, apa itu ada? Nah tadi ada alirannya, ada yang materialis, sehingga dalam konsep pendidikan, karena pandangan hidupnya hanya yang materi saja, ya, maka konsep ilmu pun menjadi berubah. Ya, konsep ilmu menjadi berubah. Ilmu hanya ditempatkan radiusnya hanya pada yang ontologi materialis, materialis. Maka lahir filsafat pendidikan progresivisme ya, progresif. Bahkan ilmu-ilmu sosial, ilmu agama barangkali kemudian menjadi tersingkirkan ya, tersingkirkan. Ini misalnya nanti di zamannya mulai ada namanya kebijakan SMK ya. SMK di Indonesia itu semakin marak. Dulu ada SPG dihapus. Kemudian ada SGO dihapus. Kemudian yang kedepannya karena ada proses modernisasi, maka sekolah kemudian diarahkan kepada SMK ya. Itu mulai menterinya Menteri Wardiman ya. Menteri Wardiman itu kan didikan barat ya. Jadi apalah artinya kalau banyak orang terdidik tetapi kemudian nganggur. Maka lahirlah ada pendidikan kita mengalami mismatch atau yang disebut dengan pengangguran terdidik ya. Saya kira ada makalah yang nanti berkaitan dengan itu. Sehingga kemudian orientasi pendidikan tidak lagi kemudian tadi mempertajam akhlak, maka dirubahlah menjadi sekolah-sekolah SMK. Nah, misalnya begitu ya. Mendidik manusia yang terampil. Nah, begitu. Manusia yang terampil. Nah, kalau di barat tidak saja terampil, bahkan agama, moralitas tidak diajarkan. Moralitas dan agama adalah urusan pribadi. Nah, gitu. Jadi tidak boleh membawa agama dalam ranah
publik, nah itu ya. Itu berarti tadi menempatkan kebenaran hanya seonggok pada materi. Yang benar adalah hanya yang materi. Tadi saya kira sudah bagus ditelusuri secara ontologinya ya. Jadi memang dalam dunia ini ada perdebatan ontologi materialisme. Kemudian yang lebih kentara lagi adalah misalnya ada psikologi pendidikan. Psikologi kan sesungguhnya kan membahas tentang jiwa ya. Tapi karena ontologinya ilmu pengetahuan, konstruksi ilmu itu hanya pada materi, maka kita tidak menemukan kita kuliah psikologi pendidikan tidak membahas tentang jiwa. Jiwa kalau dalam pandangan agama itu lebih apa namanya lebih mendalam lagi. Tapi kalau jiwa dalam pandangan materialisme hanya sebatas yang bisa apa namanya ditangkap, tetapi itu pun hanya gejala. Misalnya di sini ada Mas Mutolib. Mas Mutolib itu senyum. Nah, senyum. Maka makna senyum hanya terlihat saja. Oh, berarti dia dapat uang ya. Sedang bahagia. Nah, gitu. Hanya gejalanya saja gitu. Iya, gejala. Jadi psikologi hanya membahas tentang gejala-gejala yang bisa teramati. Tetapi tidak membahas tentang tadi yang ontologi yang kaitannya dengan ada tetapi yang ide ya, ada yang ide. Sehingga kemudian lahir pula tidak semua senyum itu adalah kebahagiaan. Ada mungkin senyumnya senyum sinis, ada senyum mungkin juga senyum penolakan dan seterusnya ya. Itulah artinya ada plus dan minusnya, apalagi kalau di barat tadi hanya membatasi kebenaran itu pada materi. Maka tentu saja ada kelemahan ya. Jadi sekarang buku yang sudah saya kirimkan kemarin judulnya Nestapa Kemanusiaan Abad Modern itu karena juga menempatkan ada itu hanya pada yang materi. Sehingga secara materi mereka berada dalam lingkungan atau kemakmuran, tetapi mereka mengalami nestapa. Karena apa? Yang ada hanya menganggap ada pada yang materi saja. Sementara yang spiritual diabaikan. Maka jadilah mereka mengalami nestapa ya. Kehampaan spiritual atau yang disebut dengan kehampaan. Saya kira begitu untuk sebagai apa namanya pengait ya, pengait endorsement untuk pemahaman tentang yang ada. Silakan dibuka beberapa pertanyaan terkait dengan ontologi ini. Saya kira tadi implikasinya sudah diberikan beberapa contoh. Mohon izin Bapak dan Bu Rizky, izin bertanya. Ini saya tertarik sekali nih. Memang dari awal-awal saya belajar filsafat, kalau ngomongin keberadaan eksistensi itu ontologi itu sangat menarik bagi saya. Saya ingin bertanya Bu Rizky, gimana pandangan filsafat Islam? Apakah sesuatu yang eksis itu selalu memerlukan ruang dan waktu? Itu aja. Terima kasih. Nih, ada lagi? Sabrina. Saya tunjuk Sabrina. Silakan bertanya kepada Bu Rizky. Ibu Berti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan izin bertanya Pak untuk Mbak Rizky. Menurut Mbak Rizky, bagaimana ontologi mempengaruhi pandangan dunia kita dalam pemahaman kita tentang
realitas kan tadi ada ilmu yang tadi yang realisme nopo nggih? Saya bertanya tentang itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini masuk di sekolah apa? Libur sekolahnya? Oh, masih terkunci ini. Masih mute. Ya, Nggih, Pak. Libur, libur. Pak. Oh, libur ya. Nggih. Terus ini rewangnya tidak berangkat jadi habis Oh, mandiin anak dan dari rumah ya. Ya, nggih, oke, mohon gitu. maaf ya, Pak. Saya selalu. Nggih. Saya nambahkan satu pertanyaan untuk Bu Rizky. Sekira tadi bagus saya membatasi untuk yang pendidikan ya. Untuk yang pendidikan. Mungkin sekarang ada yang disebut dengan eh, tadi ada namanya kebenaran ya, kebenaran materialis, bahwa yang benar ya yang nyata saja gitu, yang nyata. Nah, eh, ini ada plus dan minusnya ya. Kemudian kalau dari maka apa namanya cara berpikir orang Barat itu adalah yang nyata ya, yang memberikan sumbangan. Namanya pragmatis ya, pragma itu ya, yang nyata, sumbangan nyata gitu. Apa sih fungsinya kalau pendidikan tinggi nganggur? Nah, begitu. Maka dirubahlah pendidikan yang lebih menekankan kepada keterampilan dan seterusnya. Ini tentu saja ada plus dan minusnya. Kemudian maka di Barat itu kemudian mengembangkan hal-hal yang nyata ya. Eksperimennya juga begitu. Jadi kalau yang tidak memberikan sumbangan yang nyata dalam dunia pendidikan, maka kemudian apa namanya ya tidak dijamak gitu ya. Semua akreditasi ya, semua ukuran-ukuran kemajuan itu basicnya adalah yang nyata, yang terukur gitu. Maka kemudian ini nanti berimplikasi kepada epistemologi dan aksiologi. Benar adalah sesuatu yang memberikan kontribusi. Seseorang dianggap ada ketika dia memberikan sesuatu yang nyata, ya. Nah itu. Nah kemudian kira-kira kalau ini diterapkan di Indonesia, ya, diterapkan di Indonesia, ya, mungkin juga nanti kira-kira kritik Anda seperti apa? Karena sekarang peta jalan pendidikan di Indonesia itu arahnya mau ke sana. Karena para pemikir ya, pemikir ini khususnya kan perancang undang-undang kan berpikirnya begini. Ya, contoh contoh kecil lah, negara-negara yang tidak ada agama, jadi kita itu kurikulumnya terlalu syarat beban ya. Bebannya itu terlalu banyak karena banyak pelajaran agama. Ya, sehingga kemudian apa? Ya agama itu menjadi tadi penghalang. Jadi kalau mau maju agama harus dihapus. Maka peta jalan pendidikan di Indonesia itu tidak lagi mencantumkan agama. Ya. Bahkan kemudian contoh Singapura. Ya. Singapura itu negara terdekat lebih maju dibandingkan Indonesia. Tidak ada agama itu. Nah, itu. Kritik Anda seperti apa? Ini sudah disahkan ya. Peta jalan pendidikan di Indonesia tidak lagi ada apa namanya mengkaitkan atau memasukkan tentang agama ya, tentang agama. Jadi tadi wilayah ontologi juga ya. Jadi apa plus dan minusnya tadi tentang materialisme, kebenaran itu, kemudian nanti kritik Anda peta jalan pendidikan yang tidak lagi mencantumkan agama atau pendidikan agama seperti apa. Saya kira begitu. Terima kasih. Kembali ke pemakala pertama Pak Andre ya. Iya Pak, mohon izin menjawab ini pertanyaan pertama dari Bu Berti. Pertanyaannya bagaimana konsep Tuhan dalam filsafat Barat? Pertanyaan yang cukup sulit dan menarik juga bagi saya. Jadi bagaimana konsep Tuhan gitu? Eh, dari apa yang saya jelaskan tadi bahwa
sebenarnya filsafat Barat itu memisahkan diri dari agama. Karena apa? Yang pertama, mereka menganggap agama itu menjadi penghalang. Yang kedua, dalam perjalanannya saya juga seperti melihat mereka itu menganggap Tuhan tidak ada. Jadi tidak ada konsep misalnya seperti filsafat Islam Tuhan itu seperti ini, tidak ada. Jadi mereka terus terang saja meniadakan Tuhan dengan cara mereka berfilsafat. Ada itu harus begini, harus kelima indera harus menangkap misalnya seperti itu. Jadi konsep Tuhan di filsafat Barat ya saya rasa mungkin mereka tidak punya konsep yang seperti konsep Islam ya. Dalam artian mereka mengakui adanya Tuhan. Karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan ya mereka tidak punya konsep ketuhanan yang seperti kita begitu. Mungkin berbeda dengan misalnya pertanyaannya barangkali bagaimana konsep Tuhan dari agama-agama yang dianut oleh orang-orang Barat. Mungkin itu juga ada konsepnya. Kemudian pertanyaan yang dikembangkan oleh Pak dosen tadi terkait dengan pergantian kurikulum. Yang katanya setiap ganti menteri ganti kurikulum seperti itu. Saya coba memahami bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang tidak sebentar begitu. Kurikulum adalah lintasan eh, jalan bagaimana tujuan pendidikan itu akan tercapai. Jika prosesnya saja selalu di-cut, selalu diganti-ganti, padahal proses pendidikan adalah proses yang panjang, maka menurut saya ini menjadi kelemahan ya. Jadi kurikulum yang sebelumnya katakan seperti itu belum menemui capaian akhir, belum memunculkan produk yang nyata. Karena pendidikan itu sebuah proses, jadi membutuhkan waktu yang lama. Jika ingin dilihat dari segi positif, mungkin si menteri ini sudah melakukan semacam riset atau mencari kelemahan dan kelebihan begitu. Mungkin juga tidak semata-mata diganti, mungkin yang baik dikembangkan, yang buruk dibuat lebih baik lagi begitu. Kurang lebih demikian, Bu Rizky dan Bapak. Barangkali ada yang ingin menambahkan. Terima kasih jawaban dan refleksi ya. Refleksi tadi sudah disampaikan untuk kebijakan menteri yang setiap periode ganti kebijakan dan seterusnya. Tadi ada plus dan minusnya ya. Kalau tadi ciri berpikir filsafat itu adalah apa namanya universal, kemudian kritik ya, kemudian radikal ya. Kalau radikal mungkin kalau kaitannya dengan kebijakan menteri tadi mungkin sudah disinggung ya. Jadi termasuk kelemahan ya, kelemahan 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Padahal kalau di bawah itu apa namanya perubahan itu membutuhkan waktu penyiapan yang lama gitu ya. Jadi kalau kebijakan dari atas mudah saja ya, instruksi. Tapi kalau di bawah sebagai ujung tombak kan perlu penyiapan gitu ya. Jadi ini termasuk tadi sudah disampaikan kelemahan ya, kelemahan. Kalau yang mapan itu yang seperti Gontor tadi ya, ya tidak tergantung dari menteri. Dia punya karakter ya, punya karakter tersendiri ya, sehingga mungkin karena ada orang bahasa, mungkin ada namanya penakluk Negeri Lima Menara ya. Sudah pernah membaca Negeri Lima Menara bukunya itu? Ya, itu menghasilkan Belum, Mbak. ya nanti dibaca ya Negeri Lima Menara. Ya, artinya dari pendidikan yang katakanlah sudah punya karakter, maka dia menjadi pribadi-pribadi yang namanya tangguh, kemudian kalau dalam bahasa sekarang namanya eh, think globally, kemudian act locally. Nah, berpikirnya sudah berpikir apa namanya mondial, berpikir global, ya sehingga anak dari kampung itu bisa menaklukkan 5 negara ya, negeri 5 menara, nah, gitu. Itu berkarakter, karakter ya. Jadi eh, sangat berbeda ya, berbeda kalau kebijakannya ganti-ganti, nah begitu. Itu problem ya. Tetapi sekali lagi tadi disampaikan bahwa berpikir filsafat itu tidak apa namanya tidak fokus, tetapi tadi universal. Lalu universal inilah yang mungkin disampaikan oleh menteri. Ya betul memang kebijakan
ganti menteri, ganti kurikulum lah itu dari sisi namanya sosiologi ya, sosiologi masyarakat kita berubah nah gitu ya. Rising demand masyarakat kita itu membutuhkan apa yang disebut dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Jadi kalau dibuat pohon ilmunya, pendidikan kita itu terlalu banyak pelajaran. Sehingga kalau anak SD itu membawa buku, tasnya itu terlalu besar, sudah membungkuk gitu ya. Jadi kenapa tasnya besar, Dek? Ya pelajarannya banyak. Di SD pelajarannya terlalu banyak ya. Jadi kalau di luar negeri mungkin nanti ada perbandingan kurikulum ya. Jadi kalau dulu ada mata kuliah perbandingan kurikulum. Ya cukup kalau di SD mata pelajarannya hanya 3 saja. Tapi kalau di tempat kita pelajarannya terlalu banyak ya. Mungkin sampai 22 gitu ya. Jadi itu misalnya ya, misalnya eh, apa namanya? Jadi mereka sederhana tetapi mendalam ya. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi kalau dideteksi dari kecil, ini anak ini kecenderungannya kemana? Itu ada yang di drop, yang di training, yang difokuskan. Kalau dia kecenderungannya ke sains ya sudah sains. Nanti pelajaran yang lain bisa di sambil jalan misalnya ya, sambil lalu begitu. Tetapi ada penekanan, penguatan tersendiri. Nah, mungkin di tempat kita belum ada yang pendeteksian kemampuan dari awal ya. Jadi saya kira kalau beberapa sekolah masuk sekolah itu sudah dideteksi kemampuannya, itu saya kira sudah bagus gitu. Jadi tadi untuk mengatasi pelajaran terlalu banyak, kita tidak mengetahui kemampuannya, nah itu maka difokuskan kepada pendeteksian dini, kapasitas, kemampuan, potensi ya para siswa. Kemudian tadi namanya ada sosiologi ya, sosiologi masyarakat kita ya. Jadi jumlah negara kita masyarakatnya banyak sekali, pengangguran terdidik, maka dibutuhkan namanya tadi kurikulum yang bisa mengantisipasi pengangguran. Maka muncullah tadi sekolah-sekolah SMK yang menekankan kepada 50% ya PSG ya, pendidikan sistem ganda. Jadi kerucutnya kalau di SMA kan hampir 100% teori. Sekarang kalau SMK itu PSG, itu ada PSG dan seterusnya, itu dibalik ya, 25% barangkali teori, yang 75% itu praktek. Prakteknya itu dalam rangka mengatasi namanya mismatch ya, kesenjangan dalam dunia pendidikan karena perubahan sosiologi masyarakat. Jadi tadi ya mungkin dari sisi ini kebijakan menteri benar juga begitu ya. Tapi kalau misalnya ya intervalnya terlalu pendek, itu yang membuat orang jadi stres ya. Jadi guru itu tidak tidak menyenangkan ya. Ya. Tidak prestisius ya. Jadi kalau di Jepang kan guru-guru sekolah dasar itu para profesor ya. Tapi kalau di tempat kita ya memprihatinkan, itu karena tidak menggembirakan. Dunia pendidikan dunia yang menyuramkan, menyulitkan. Itu mungkin eksesnya ya, ekses dari kebijakan-kebijakan seperti itu. Baik, dilanjutkan Bu Rizky, monggo. Baik, ini diskusi aja ya Mas Andre. Tadi Mas Andre menanyakan tentang bagaimana sih konsep mungkin di Islam tentang ruang dan waktu. Ya, sebagaimana kita ketahui sendiri, ruang itu adalah tempat di mana objek-objek itu ada, termasuk objek-objek fisik ya, termasuk objek fisik, kemudian kejadian-kejadian di hidup kita itu adalah ruang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam konsep Islam sendiri, bahwasanya kita berada di bumi nih, kita berada di bumi di mana di situ banyak makhluk hidup yang tinggal di bumi, kemudian mengalami kejadian-kejadian dari mereka lahir sampai hingga akhirnya kemudian mereka meninggal kayak gitu atau mati kayak gitu. Kemudian dari waktu sendiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin di konsep waktu di Islam sendiri kita sudah ditetapkan waktunya kayak gitu. Jadi ketika kita di dalam kandungan, kemudian waktu kita di
tiupkan ruh di dalam tubuh atau jiwa kita, kemudian hingga waktu kita lahir, kemudian waktu kita nantinya akan menjalankan kehidupan dari kita lahir sampai kita mati lagi atau kita kembali menghadap ke Allah, dan juga waktu kita nanti ada di akhirat atau di alam barzah seperti itu. Jadi di dalam Islam sendiri sudah ditentukan konsep ruang dan waktunya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Kemudian dari Mbak Berti tadi tentang konsep bagaimana sih pandangan dunia itu tentang konsep materialisme. Ini mengacu tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjat itu tentang materialisme juga ya. Jadi bagaimana pandangan dunia. Jadi kita sendiri berhadapan atau berada di negara yang masih mengunggulkan materialisme itu sebagai tolak ukur dalam sebuah pendidikan. Ini dari segi pendidikan sendiri. Jadi memang plus minusnya adalah untuk dari segi wujud fisik, berarti yang masih diukur adalah tentang nilai akhir atau asesmen dari sebuah pendidikan kayak gitu. Ada plus minusnya. Memang negara Indonesia itu untuk sekarang ini lebih dalam maklumat yang disampaikan itu adalah oh ya, pembelajaran ini adalah sudah kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka itu mengunggulkan yang namanya diversity atau penilaian terhadap perbedaan kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ujung-ujungnya kita masih apa namanya menjadi nilai akhir dari seseorang itu menjadi ukuran kayak gitu. Jadi tidak menghargai sebuah perbedaan dari pola pikir kayak gitu. Jadi materialisme itu masih sangat kentara, dan itu menurut saya itu kritik yang luar biasa terhadap pendidikan Indonesia kayak gitu. Ujung-ujungnya masuk SMA dari nilai lagi, dari segi prestasi lagi. Padahal di situ mereka sedang mengembangkan diversity, perbedaan bagaimana cara mereka pengambilan nilai per anak atau per siswa atau per murid itu berbeda. Tetapi pada kenyataannya masih menggunakan materialisme, masih menggunakan nilai sebagai wujud akhir dalam setiap pendidikan atau dalam setiap proses pendidikan itu sendiri. Dan untuk pada kenyataannya untuk penilaian terhadap proses atau penilaian terhadap ide-ide yang berkembang itu masih sangat sedikit kayak gitu. Kita masih apalagi sebagai seorang guru, kita tidak memungkiri ya, kita tidak munafik itu, kita masih melihat fisik atau masih melihat keberadaan siswa itu sendiri. Padahal kita bisa menilai siswa itu tidak hanya dari hasil nilai akhir kayak gitu, tetapi kita bisa melihat dari segi prosesnya, bagaimana proses dia belajar kayak gitu. Nah, itu yang masih kentara sekali. Jadi menjadi kritik yang luar biasa sekali terhadap pendidikan di Indonesia, terhadap kemajuan pendidikan Indonesia yang tadi Pak Darajat sampaikan, semakin ke sini meskipun diunggul-unggulan kurikulum merdeka, diversity dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya berakhir pada nilai fisik, nilai bagaimana anak dalam memahami materi seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas diskusi. Saya ingin mengakhiri pandangan ontologi yang ini terjadi. Jadi saya menggabungkan ini sebagai barangkali abstraksi saja, refleksi bahwa ketika kita asalnya ya manusia itu makhluk bidimensi gitu ya, bidimensi. Ada jasmani, ada rohani. Itu harusnya dalam dunia pendidikan yang bagus itu memperhatikan aspek fisik juga aspek rohani. Ya. Maka rumusan kalau tadi bahasanya Pak Andre itu cara berpikirnya ya itu disesuaikan dengan ontologinya Bu Rizky tadi. Apa definisi pendidikan? Ada yang tahu definisi pendidikan? Jadi dua pembicara ini bisa kita wujudkan untuk merumuskan apa itu pendidikan. Itu. Barangkali kalau orang Barat rumusan pendidikan menjadi berbeda dengan rumusan pendidikan di Indonesia ya. Jadi kalau rumusan pendidikan di Indonesia ada kalimatnya, ada takwa,
ada cerdasnya, ada terampilnya Nabi itu. Itu karena memandang bahwa ontologi siswa manusia yang ingin diwujudkan adalah manusia Indonesia seutuhnya yang terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, gitu. Misalnya saya pakai lagi kalau dalam konsep agama bahwa siswa itu adalah tidak hanya seonggok badan, tetapi ada kolbunya, ada fisiknya, ada keterampilannya. Maka rumusan pendidikan yang saya hafal dalam konsep Islam itu wal ghurdu bitarbiyah, adapun makna dari pendidikan menurut konsep ontologi Islam adalah i'dadut tifl badanian wa aqlian wa ruhiyan hatta yakuna udwan nafi'an li nafsih wa li ummatih. Nah gitu ya. Itu pandangan ontologi dan berpikirnya itu menjadi komprehensif. Apa pendidikan itu? Nah gitu. Maka dirumuskan oleh para filosof Muslim, pendidikan Islam adalah menyiapkan ya, peserta didik sehingga berkembang semua aspek-aspeknya. Nah gitu. Semua aspeknya itu dikembangkan. Untuk apa? Ya, badannya itu menjadi badan yang bagus ya, sehingga siswa yang baik adalah siswa yang sehat. Nah, gitu. Maka perlu ada pelajaran olahraga. Nah, gitu ya. Jadi kalau pelajaran olahraga tidak ada lagi, berarti tadi menyalahi dari konsep ontologi siswa, karena siswa itu strukturnya ada dari badan ya. Di mana perintah Nabi untuk menguatkan fisik, Nabi itu kan ada ya. Alimu auladakum bisibahah ya. Ajarilah anak-anakmu dengan berenang gitu. Jadi maka pelajaran olahraga menjadi wajib, menjadi ada gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat Nabi itu kan tidak pernah sakit ya. Kalau kita hari ini banyak anak-anak sekolah yang justru sakitnya membahayakan parah-parah itu ya. Baru anak SD sudah kena liver, kena ginjal, itu berarti memang apa namanya tidak memahami aspek-aspek. Mungkin dalam sekolah itu semuanya boleh ya, sehingga mungkin di beberapa sekolah bakul-bakul jajan yang membahayakan itu dilarang. Itu juga dalam rangka mengembangkan fisik. Misalnya ya, badanian, kemudian waklian ya, untuk mempertajam ya apa namanya kecerdasan akal ya, sehingga tadi perlu ada bagaimana konsepsi untuk apa namanya akalnya itu cerdas ya, mungkin ada pelajaran matematik, pelajaran fisika dan seterusnya. Nah sayangnya pelajaran-pelajaran itu di dunia namanya dunia negara ketiga negara dunia ketiga kan negara bekas jajahan ya, itu apa namanya tidak menggembirakan itu pelajaran-pelajaran itu. Jadi selalu tertinggal, apalagi kalau pelajaran matematik, wah itu sulit dan seterusnya. Ya makanya menjadi tertinggal terus ya. Kita mendapatkan pelajaran ini apa namanya? Ada survei. Kenapa orang Yahudi itu pinter-pinter gitu? Ada yang tahu? Jadi yang hari ini perang ya Israel itu ya Yahudi itu memang dalam Al-Quran dituliskan ya Bani Israel itu adalah apa namanya mereka sebagai bangsa yang diunggulkan ya diunggulkan. Ini konon hasil penelitiannya. Jadi kalau para ibu di Israel sana itu ya. Jadi kalau sedang hamil itu mereka apa namanya diperbanyak untuk makan ikan. Makan ikan. Yang amis-amis ya, kalau bahasa kita kan amis-amis ya. Amis-amis ikan. Tapi kalau di kita negara bekas jajahan itu malah menghindari yang amis-amis itu ya. Yang amis, apa misalnya yang amis itu? Ada telur, ada apa namanya ikan. Nanti kalau banyak amis, makan amis jadi kalau orang Jawa itu cononen ya. Sehingga orang kemudian menjadi takut terhadap makanan-makanan yang proteinnya tinggi lah. Nah itu sudah menjadi bagian apa namanya penjajahan ya, penjajahan. Jadi maka perlu ada namanya mental. Maka
Jadi pendidikan itu adalah menyiapkan mental. Maka kemudian i'dadu tifl badanian wa aklian wa ruhian. Nah, ruhnya itu. Jadi kalau anak-anak kita hari ini menjadi anak-anak yang cengeng gitu ya, anak-anak yang tidak memiliki visi ke depan itu mungkin pelajaran kaitannya dengan mental itu tidak ada ya. Jadi maka undang-undang dasar kita sudah betul itu, bangunlah jiwanya. Nah itu. Jadi kalau jiwanya tidak dipertajam, maka tidak akan bisa menjadi orang-orang petarung ya. Bagaimana memperkuat mental yang kuat? Nah itu di situ harus ada namanya pendidikan karakter, barangkali begitu ya. Karakter itu sesungguhnya kan bahasa nasional dari pendidikan akhlak begitu. Jadi sekali lagi bahwa konsep apa namanya peta jalan pendidikan yang barangkali diperdebatkan, bahkan unsur agama sudah dihilangkan, maka kita menjadi bangsa apa yang mentalnya tadi menjadi mental tidak ada. Karena fungsi agama itu adalah mempertajam kedalaman spiritual mentalnya itu. Saya sampaikan ini dialog ya, dialog. Ini konsep tadi ontologi dan berpikir filosofis ya. Jadi berpikir filosofis itu sangat tergantung dari apa namanya ontologinya ya. Jadi kalau ontologinya komprehensif, maka berpikirnya itu akan mengikutinya. Nah ini contohnya ada kejadian demikian ya. Kejadian demikian. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Imam Syafi'i itu termasuk pendiri mazhab ya yang terkenal ya, namanya mazhab Syafi'i. Ini umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya, sangat cerdas ya. Nah dia itu punya anak didik namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Ini PPT-nya terlihat ya. Rabi bin Sulaiman itu dikenal sebagai slow learner ya, slow learner. Berkali-kali Imam Syafi'i menerangkan sampai yang ke-39 kali. Kemudian maka ditanya kali yang ke-39 kali, wahai anakku, wahai anak didikku, Rabi bin Sulaiman, apakah kamu sudah memahami apa yang saya sampaikan? Ini kali yang ke-39. Apa jawaban dari Rabi? Wahai Imam, saya belum memahami apa yang sudah dijelaskan sampai kali yang ke-39. Jadi kalau kita menggunakan bahasa materialisme, kebenaran pandangannya adalah yang hanya apa namanya terlihat ya, maka ini kita katakan sebagai anak yang bodoh ya. Sudah tidak ada harapan ya. Ya, karena sudah terlihat 39 kali ini. Bahkan mungkin tidak mungkin kalau dalam konteks sekarang, guru-guru sekarang kita menjelaskan sampai kali yang ke-39. Mungkin langsung di DO saja ya. Jadi kamu makannya apa itu? Kalau orang Banyumas makan apa nih? Mungkin ranjem apa namanya ya kata-kata yang tidak baik ya. Kamu makannya apa sih begitu ya. Nah, akhirnya jawaban dari santrinya itu sangat memberikan tantangan. Nah, makanya Mas Syafi'i karena punya pandangan bahwa kebenaran, bahwa apa namanya sesuatu itu konsep tadi yang ada itu ada yang materi, ada yang ide, kemudian di atas ide lagi ada yang super ide, nah gitu ya, yang supra ya, yang di atas yaitu ada yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Syafi'i memanggil Robi karena tadi Robi apa namanya kali yang ke-39 kali sudah malu menjawab, maka dia akan beringsut keluar ya. Ya, meninggalkan majelis, keluar dari sekolah ya. Kemudian Imam Syafi'i mengetahui wah ini anaknya berarti masih punya malu. Nah gitu. Kalau dalam bahasa agama, anak yang masih punya malu
berarti dia masih punya keimanan. Nah, kan hari ini kan kita tidak melihat itu. Jadi kalau bahkan apa namanya, kita melihat anak yang sudah diterangkan kemudian kecewa sama gurunya, bahkan gurunya dibacok ya, gurunya dibacok. Ya, ini ada kisahnya nih. Sosok AR, siswa bacok guru MA di Demak, hingga kritis motif dendam dinilai nakal pernah tinggal kelas. Terungkap sosok siswa yang tega membacok guru madrasah aliyah Yayasan Islam Suhada, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, diduga karena dendam pribadi. Peristiwa itu terjadi pada Senin 25 September 2023 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di sekolah madrasah aliyah swasta yang ada di Kecamatan Kebon Agung, Demak. Adapun motif siswa tega membacok guru tersebut lantaran diduga memiliki dendam pribadi akibat nilai yang jelek. Ini. Jadi kalau sudah itu namanya ada yang spiritual ya. Ada yang spiritual. Jadi kalau guru kemudian dan anak ya itu sudah ada namanya dendam, maka ya ilmu nggak akan masuk. Jadi maka tadi sudah sampai kepada hakikat ya. Hakikat nanti kajiannya adalah ontologi ya. Ontologi yang lebih mendalam lagi ya. Ontologi ada yang spiritual. Jadi kalau gurunya sudah ikhlas nih, tapi siswanya nggak ikhlas, ya tadi terjadilah seperti itu. Maka ilmu tadi menjadi tidak bisa masuk, bahkan ilmunya tidak menjadi manfaat, tidak berkah. Bahkan ya dijewar sedikit, dia mental, malah kemudian membunuh gurunya ya. Ini yang terjadi hari ini seperti itu. Hari ini. Maka kita sangat menekankan agar ketika masuk di kelas antara guru dan siswa harus memiliki sama-sama kebersihan hati. Nah, gitu. Sehingga kalau hatinya guru bersih, siswanya bersih, maka ya sama-sama ilmunya menjadi manfaat. Ya. Nah, saya balik ke ini lagi ya, yang Ar-Rabi. Ujung dari kisahnya Ar-Rabi bagaimana? Ujungnya akhirnya si Rabi itu dipanggil oleh Imam Syafi'i, wahai Rabi, kamu nanti ke rumah saya, ya, saya sendiri akan memprivat kamu, ya, akan mengajari secara khusus, ya. Nanti biar kamu tidak malu, ya, ini diapresiasi ya, karena dia masih punya malu. Nah, kalau yang tadi gurunya ditempeleng, gurunya digolok, itu berarti anak yang tidak punya malu, ya. Jadi kalau dalam ontologi namanya Islamic Ontology on Education, ya. Dalam ontologi pendidikan Islam itu karakter malu itu menjadi penting ya, menjadi penting. Karena apa? Al haya'u minal iman. Jadi malu adalah sebagian dari iman. Tapi malu yang dalam hal-hal berbuat tidak baik ya, tidak baik. Jadi kalau berbuat baik kok malu, lah itu terbalik ya. Singkat kisah, akhirnya Robi di privat ya. Kemudian Robi di privat, kemudian ketika ditanya kembali, ini yang kali ke-40 barangkali ya, kali yang ke-40. Wahai Rabi, ini saya sudah privat. Apakah kamu sudah jelas dengan yang saya sampaikan? Maka sekali lagi Robi menjawab, belum juga jelas, ya, belum juga paham. Tapi ini kebersihan dari gurunya ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak berputus asa ya. Ini sangat jarang sekali guru memiliki sifat-sifat demikian ya. Sabar. Maka dalam namanya kompetensi guru ya, dalam pandangan Islam itu guru yang baik harus memiliki kesabaran. Kalau kesabaran kita ya paling-paling 2 kali lah ya gitu ya. Tapi ini sampai ke 40 kali ini. Ya. Tapi Imam Syafi'i sekali lagi tidak menghakimi sebagai murid yang bodoh, tapi karena kata-kata bodoh yang dilontarkan oleh gurunya adalah doa, ya, adalah stempel ya, judgment. Maka dia sampaikan, wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Ya.
Jika kau masih belum paham, nah maka berdoalah kepada Allah sebagai pemilik ilmu. Jadi hakikat pemilik ilmu itu bukan guru, ya, bukan buku, tetapi adalah Allah. Coba kamu minta kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, ya. Ya, kamu rialat. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada namanya nek kepengin uripe mulya kudu wani mangan ning longan turun ning longan. Nah, gitu. Itu rialat, ya, riadohnya. Nah, riadohnya santri ya begitu, ya. Riadohnya. Akhirnya mengikuti nasihat gurunya Mas Syafi'i, maka kemudian dia berdoa, maka dia berialat, ya, apa namanya, ya, bermetamorfosis, ya, ingin menjadi orang sukses, maka dengan cara bagaimana? Cara terus-menerus tidak boleh putus asa. Singkat kisah, yang tadinya slow learner bermetamorfosis dengan doa, dengan dukungan dari guru, maka dia sekarang menjadi murid yang menjadi ulama besar, ya, ulama besar. Jadi tadi sampai kali yang ke-40 itu gurunya tidak berputus asa, diberi nasihat, ternyata nasihatnya adalah menjadi terkabul. Jadi maka yang tadi anak yang dikenal sebagai slow learner sekarang menjadi ulama besar, ya. Itu saya kira apa namanya satu pandangan yang komprehensif, ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita ya sudah 3 kali lah diterangkan nggak jelas-jelas, wah bodoh, nah gitu. Mungkin dikeluarin, tapi dia tidak, bahwa ada sesuatu yang menghalangi, ya, menghalangi sang anak itu mendapatkan ilmu, ya, yaitu karena tadi belum eh, berusaha secara maksimal, yaitu harusnya berdoa. Jadi berusaha dan berdoa. Saya kira begitu. Karena waktunya terbatas, nanti diteruskan untuk hari Rabu. Apa sudah ada keputusan hari Rabu sesuai jam untuk melanjutkan satu presentasi, atau nanti boleh di-share di grup, ya, di grup. Tapi saya tetap mengirimkan apa namanya soal, nanti saya kirimkan ke TU untuk jam tersebut kita gunakan satu presentasi melanjutkan, sehingga kemudian harapannya ya pada pertemuan ke-14 nanti apa namanya wujud dari makalah itu sudah wujud menjadi satu buku, ya, satu buku draft lah begitu, satu draft. Jadi saya tadi sudah menyampaikan beberapa hasil book chapter yang sudah dihasilkan, ya, hasilkan. Kemudian nanti biar cepat, ya, apa namanya nanti setiap mahasiswa sekaligus juga sebagai editor nanti silakan dikumpulkan untuk mengcompile makalah yang sudah ada nanti ke siapa begitu. Tapi nanti di apa namanya diedit dulu secara mandiri, mungkin lebih banyak kepada ejaannya, pada ejaan, tata tulis dan seterusnya. Nanti untuk Pak namanya chapternya atau template-nya saya kirimkan, ya, template-nya. Gitu. Kalau template umum ya bisa begitu, ya. Nanti saya kirimkan template-nya, kemudian ada CV-nya, ya, CV-nya nanti taruh di belakang. Begitu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jadi nanti hasil diskusi Anda hari Rabu di jam tersebut apa namanya ada terjadwal ujian UTS, kita pakai presentasi satu makalah saja cukup, ya. Cukup, kita meneruskan nanti pada pekan berikutnya akan kalau lebih bagus lagi misalnya, ya, makalahnya dikirimkan ke siapa, dikompil, nanti sudah jadi begitu, sudah jadi. Jadi nanti diedit terlebih dahulu oleh Anda. Mungkin nanti saya berikan contoh boleh, ya. Satu nanti kita chat, diskusikan bersama-sama. Kalau mau, saya kira kalau Anda sudah ahli, ada namanya proofing, ya. Nanti difungsikan di laptop Anda itu ada namanya proofing sehingga bisa lebih cepat. Cepat. Mungkin nanti saya kirimkan juga untuk proofingnya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Teriring doa semoga kebaikan, kesuksesan, dan keberkahan selalu mengiringi kita semuanya. Kita cukupkan. Kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. on kelasnya diisi, diklik untuk presensi. Ya, nanti kalau yang ada kesulitan, Pak namanya bisa di chat ke saya untuk presensi. Nggih, Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Bapak. oke.